Kasih karunia Tuhan beserta kita, dan kita berjumpa lagi pada malam ini dalam ibadah malam bersama dengan Jemaat Karambe, Rabu 17 Juni 2020. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mempersiapkan firman Tuhan dari Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai ayat 5. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami selalu bersyukur kepada-Mu oleh karena kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami ya Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami di dalam pemberitaan firman pada malam ini. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai ayat 5. Pengakuan dosa dan permintaan doa. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabnie, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahya, orang-orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Amin firman Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang baik. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, jika kita mengingat perjalanan hidup kita, misalnya tentang keluarga, karir, atau pelayanan kita, maka kita akan tiba pada satu titik bahwa pencapaian kita sampai hari ini karena ada orang-orang berharga yang telah mendukung kita sampai saat ini. Tentu saja ada kisah yang membahagiakan,
walaupun ada pula kisah yang membuat kita menangis. Lalu bagaimana dengan pertolongan Tuhan? Masih adakah waktu yang kita gunakan untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang telah Ia nyatakan kepada kita? Lalu apa yang kita sudah dan akan lakukan? Kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan bangsa Israel, walaupun mereka seringkali tidak taat kepadanya. Namun Tuhan setia pada perjanjiannya. Pemahaman mengenai kasih dan kesetiaan Tuhan telah membawa umat pada sebuah penyesalan dan pertobatan. Orang Israel berpuasa, mengaku dosa mereka serta dosa nenek moyangnya. Mereka melakukannya dengan cara sujud menyembah di hadapan Tuhan. Selanjutnya dengan nyaring mereka berseru kepada Tuhan dan mengangkat syukur serta memuliakan Tuhan dengan puji-pujian, sebab itulah yang layak bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan kebaikan Tuhan yang telah menyertai hidup kita hingga hari ini. Sebab tanpa anugerahnya, tidak mungkin bagi kita untuk merasakan berkat keselamatan dari Allah. Jika kita masih hidup dalam dosa, dengarlah berita pertobatan dan menyesallah. Jangan takut, datanglah kepada Allah dengan kerendahan hati, maka Ia akan mengampuni kita. Sebab Ia adalah Allah yang baik dan Maha Pengampun. Allah ingin melakukan perkara-perkara baik bagi kita, bukan karena kita layak, tetapi karena Dia adalah Allah yang baik. Amin. Kita merespon firman Tuhan dengan pujian, Tuhan Allah beserta engkau. Mari kita berdoa saat kita berdoa. Tuhan selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Tuhan jugalah yang menyertai kami sepanjang ibadah malam ini. Kiranya kami tetap teguh di dalam iman percaya kami di dalam Yesus Kristus, dan kiranya kami pun tetap sehat. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan yang baik kepada setiap pendengar firman pada malam ini. Jauhkanlah dari sakit penyakit, jauhkanlah kami dari virus corona. Berkatilah setiap rumah tangga yang sudah beribadah, berkatilah setiap pribadi yang sudah beribadah. Berkati dalam rumah tangga masing-masing, dalam pekerjaan, di dalam usaha. Anak cucu kami yang masih kecil, tolong Engkau jaga peliharakan. Mereka yang sedang menuntut ilmu, baik di Toraja pun di luar Toraja, kasihi dan bimbing, lindungi mereka.
Kami doakan warga jemaat-Mu dan pendengar firman pada malam ini yang sedang sakit. Kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan hidup yang berat, semoga Tuhan menyediakan jalan keluar. Yang sedang berduka cita, ya Roh Kudus topang dan hiburkan mereka siang dan malam. Keluarga kami di perantauan, kiranya Tuhan tetap melindungi, memberkati di dalam pekerjaan, menjauhkan dari virus corona. Kami berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat yang merasakan sukacita, baik itu ulang tahun maupun berkat-berkat Tuhan yang lain. Kiranya mereka terus memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan saja. Secara khusus kami berdoa untuk warga jemaat-Mu di Karambe, yaitu keluarga Bapak Budianto Tandirerung. Kiranya berkati mereka di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaan. Berkati, lindungi bersama dengan istri dan anak-anak, orang tua dan segenap rumpun keluarga. Demikian juga keluarga Bapak Yedit Yosmar Mendila. Semoga mereka terus beroleh kasih setia Tuhan, kesehatan yang baik, bersama dengan istri dan anak-anak, juga orang tua dan segenap rumpun keluarga, pun di dalam pekerjaan dan pelayanan. Tuhan, kami doakan pemerintah kami, teruslah Engkau mengaruniakan hikmat untuk memikirkan negara yang kami cintai. Semoga pandemi COVID-19 suatu waktu akan berakhir. Dan jika boleh kami memohon, semoga vaksin COVID-19 boleh segera ditemukan. Tuhan, tolonglah kami pada malam ini ketika kami akan beristirahat. Semoga kami dapat tidur dengan nyenyak dan esok pagi kami bangun dengan sehat dan kuat karena pertolongan Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah Kristus, sampai jumpa esok malam.